Dilihat dari situ Sangiran, seluas 59,21 km persegi terdiri ada 2 kabupaten, Kabupaten Karanganyar dan ada Kabupaten Sragen. Khususnya di Karanganyar ada satu museum namanya Museum Dayu. Kalau di Sangiran, ada Ngebung, ada Manyarjo dan serta ada Bukuras. Terdiri di Kabupaten Sragen ada 4 museum. Ketika Sangiran Meru Laut dikelilingi ada 3 gunung berapi yang masih aktif, ada Gunung Lawu, ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu. Kubu Sangiran terjadi suatu pengangkatan yang disebut indogen dan eksogen. Indogen dari bawah, eksogen dari samping. Nah, kalau di belah yang ada sekitar Sangiran, kubu Sangiran terjadi cekungan. Ketika terjadi cekungan, lapisan demi lapisan sudah diketahui. Kalau Sangiran di Meru Laut dibuktikan di sini ada di formasi Kalibai. Ini contohnya. Nah, setelah laut Sangiran berubah jadi lingkungan rawa ya di sini. Ya. 1.800.000 Sangiran berubah menjadi rawa pertama kali ditemukan manusia purba yang ada di Sangiran dan disebut Meganthropus paleojapanicus secara berdampingan fauna. Nah, setelah rawa Sangiran terjadi daratan di sini. Pembatas antara rawa dengan daratan hutan terbuka. Nah, setelah daratan Sangiran berubah menjadi daratan hutan terbuka. Awal dari 730.000 tahun lalu, Sangiran sudah menjadi hutan sabana, hutan yang sangat lindung ditemukan generasi manusia purba yang kedua. Jenisnya apa? Pithecanthropus itu secara berdampingan dan koloni gajah, kerbau, banteng, rusa, ya, kura-kura maupun jenis buaya. Selama itu Sangiran berubah menjadi daratan kering. Ya, lapisan teras, lapisan tandus sudah tidak termasuk formal lagi. Akhirnya sudah ditemukan manusia modern dinyatakan Homo sapiens sudah mulai ada. Untuk menggarisbawahi ada di Sangiran ada 2 jenis. Pertama kali itu Meganthropus paleojapanicus ditemukan di Rawa sejak 1.800.000 yang Pithecanthropus ditemukan mulai dari 730.000 tahun lalu sudah ditemukan Sangiran terjadi daratan hutan terbuka. Nah, Sangiran terjadi agresi sangkring sekitar 250 sudah ditemukan manusia modern dinyatakan Homo sapiens. Ya, itu contohnya. Mungkin yang saya jelaskan ini mungkin kecepatan atau mungkin yang kurang jelas yang gimana? 250 juta tahun yang lalu itu ya, itu yang generasi manusia purba yang terakhir. Jadi kita ini dilihat dari sains bentuk secara evolusi yang ditampilkan di dalam ruang Sangiran yang menampilkan secara sains itu teori Darwin. Dilihat dari sainsnya manusia itu bukan berasal dari kera, bukan berasal dari manusia purba. Akhirnya perjalanan secara biblia sampai menuju masa modern. Nanti saya jelaskan nanti di dalam ruangan 2 karena nanti buktinya belum ada, nanti tidak hoax ya. Takutnya saya nanti menjelaskan salah ya. Di sini yang ditambahkan secara evolusi manusia atau evolusi hominid. Asal-usul manusia atau sebab musabab manusia dulu berasal dari Afrika. Pertama kali muncul di Afrika mulai secara biblia. Sekira 3.300.000 tahun lalu ditemukan di Afrika, ya, ditemukan di Ethiopia bagian selatan ini. Ya, bentuknya tempurungnya seperti binatang primata, seperti primata. Ya, ini namanya Australopithecus jinavarisi. Setelah mengecil terjadi membesar yang ditemukan masih di Afrika, namanya Australopithecus jinavarisi, sekitar 2.300.000 tahun lalu ditemukan di Afrika. Setelah membesar terjadi mengecil lagi, namanya Homo habilis. Homo habilis mulai muncul sekitar 2.400.000. Nah, sedangkan 2.400.000 Sangiran masih merupakan lingkungan laut. Nah, kenapa yang mulai muncul dari Sangiran? Karena di tanah Jawa sering terjadi ada lulusan rangkaian beberapa ketika Sangiran lingkungan laut itu tadi. Ada Gunung Lawu, ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu. Puncak kubunya Sangiran menjadi cekungan. Lah, makanya terjadi cekungan lapisan demi lapisan sudah diketahui. Lah, di awal dari sejak 1.800.000 ditemukan Sangiran ini yang dulu berasal dari Meganthropus, Pithecanthropus sekarang dijamin menjadi Homo erectus. Homo itu manusia, erectus sudah bentuk tegak yang ditemukan Sangiran ini. Ya, ini. Karena ini terjadi punah dalam kurun waktu, punah hilang karena faktor hilangnya pertama kali mengunsuri cara kanibal. Yang kedua tidak bisa menyejukkan lingkungan. Ya, setelah itu punah dalam kurun waktu baru muncul ini. Namanya Homo sapiens. Setelah Homo sapiens terjadi mulai muncul sekitar 150 sampai 200.000 tahun lalu pertama kali ditemukan di Afrika.
Nah, jadi nenek moyang kita bukan berasal dari kera, bukan berasal dari manusia purba. Nenek moyang kita berasal dari Homo sapiens pertama kali yaitu di Afrika, namanya Adan dan Hawa. Adan dan Hawa spesies sudah manusia modern dinyatakan Homo sapiens. Nah, kita ini mulai dari generasi ke generasi nenek moyang memiliki keturunan dari generasi ke generasi, kita ini termasuk sapiens. Homo sapiens kalau mau tanya 1200, kalau sapiens sudah terkecil 1400 sampai terbesar 1500 sampai 1600 cc. Ya, bisa diterima ya. Bisa diketahui ya. Iya. Nah, ini yang dibuat di Eropa. Di Eropa ada dua spesies antara lain ada Homo sapiens dari Cro-Magnon, ada Homo sapiens dari Neanderthalensis. Yang dari Neanderthalensis ya berasal dari Jerman, dari Cro-Magnon berasal dari California, dari Amerika. Ya, itu contohnya. Nah, bedanya gimana antara yang ditemukan di Eropa dan ada di Afrika? Ya, cuma fisik. Hal yang keturunan dari Afrika itu jidatnya rata-rata itu menonjol atau nongol. Setelah jidat itu menonjol, nongol, hidup pastinya rata. Nah, yang ada di Eropa, jidatnya yang masuk ke dalam, hidungnya yang keluar, karena cuma sama-sama spesies berbeda fisik. Mulai dari segi kulitnya, segi fisiknya, walaupun jenisnya sama, tapi fisiknya berbeda. Kenapa? Penyesuaian lingkungan atau secara adaptasi. Ya, adaptasi juga mengaruhi juga. Dan kedua faktor genetiknya. Ya, itu. Nah, di sini untuk ditampilkan secara rekonstruksi kurang lebih. Karena ditemukan cuma ini, makanya direkonstruksi. Direkonstruksi manusia purba, hidupnya tidak melalui tempat tinggal di bawah pohon besar maupun di dalam gua. Nah, secara berburu masih menggunakan batu setelah mendapatkan, ya, dipotong menggunakan batu, masih dikonsumsi secara kanibal atau secara mentah. Ketika manusia purba masih mengkonsumsi secara mentah atau secara kanibal, rata-rata manusia purba umurnya sangat tidak panjang. Kenapa tidak panjang? Apa alasannya? Karena ya mungkin keserang wabah penyakit. Ya, dari mungkin yang masuk ke tubuh manusia purba mungkin sudah mengeraskan bakteri yang sangat tebal, mungkin bisa terjadi meninggalnya. Yang ketiga, tidak bisa menjelaskan lingkungan. Ketika manusia purba sudah bisa menemukan batu yang bisa mengeluarkan api yang jenisnya kasedon, caranya digoreskan. Setelah bisa mengeluarkan api, caranya mencari bahan yang mudah terbakar seperti ada daun-daun kering, kapas maupun kertas. Nah, itulah baru manusia purba sudah bisa memasak. Ketika manusia purba sudah bisa memasak, rata-rata manusia purba umurnya sudah mulai panjang. Lah, perkembangannya mulai panjang itu, poluotak itu, ya, penggunaan perlu waktu, tidak sekaligus langsung muncul, tidak. Tetapi penggunaan perlu waktu, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Ya, contohnya. Nah, inilah Bapak Ibu bisa untuk lihat. Contohnya di sini, ini yang di Sangiran. Ya, ini yang ditemu di Sangiran ini. Sangiran 38 itu yang ditemu Sangiran. Ini yang ditemu di Ngawi, ya. Nah, yang di Ngawi sama di Sangiran jenisnya sama. Bedanya apa? Bedanya cuma penelitinya saja. Kalau di Sangiran penelitinya orang di Jerman, namanya Profesor Dr. Gia von Koneswal. Yang di Ngawi itu penelitiannya orang dari Belanda, namanya Eugene de Bois. Ini. Kalau ini yang ditemukan manusia modern, nah, tapi yang ditemukan di Sambung Macan. Sambung Macan itu di mana? Di Sragen. Sudah manusia modern, hampir mendekati manusia modern, tapi disebut progresif. Kalau mau tanya, kalau progresif 1100 cc, ya. Ini penelitiannya orang dari Belanda, namanya Everno. Ya, contohnya ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu berada di sini, ya. Mapnya di sini. Bapak Ibu berada di sini. Ya, berada di sini. Nah, ada Sangiran, ini disambung ada Sangiran 10, ada Sangiran 6, ada Sangiran plus 12. Bisa untuk melihat dari Sangiran 6 coba. Ya, ini canggih. Ya, contohnya itu. Ada Sangiran 12 di sini. Ya, Sangiran 12 itu, Pak. Ya, ini Sangiran 12, Pak. Ya, sudah ini ini lanjut ya. Nah, yang satu tuh cuma satu ini, Pak, ya, yang ditandai Sangiran S17. S17. Ya. Nah, ini, Pak.
Ya jelas Pak ya, jelas Pak ya. Jelas. Ya, itu yang ditemukan di tahun 1969 ya, yang menemukan seorang petani Pak, namanya Bapak Tukimin atau Bapak Toi Kromo di Desa Dayu, Kecamatan Guarjo, Kabupaten Karanganyar ya. Ini yang utuh cuma satu Pak, yang lain pecah-pecahan semua. Pecah-pecahan. Ya, contohnya ini yang ditemukan Sangiran ini, yang sangat komplit tadi yang saya contoh tadi ini. Yang kedua ditemuan ini yang ditemuan yang kedua, ini yang ke-17. Kalau ini yang ditemuan di Ngandong, ya Ngandong di mana perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau ini yang ditemuan di mana, di daerah Ngawi, ya di pinggir Sungai Bengawan Solo, di daerah Kedung Trubus. Gitu. Nah, ini bukan nenek moyang kita ya? Bukan. Nenek moyang kita bukan berasal dari situ. Dari nanti, Afrika. Ya, nanti saya tunjukkan setelah nanti melihat di dalam ruangan 2. Nah, bisa diketahui Pak ya, yang dulu disebut Meganthropus, Pithecanthropus sekarang dijamin menjadi Homo erectus. Homo itu manusia itu jauh berjalan tegak. Karena apa? Homo itu yang paling tertua digolongkan ke Homo itu jenis arkaid. Ciri-cirinya paling tertua bagaimana? Ini jadinya menonjol. Setelah menonjol sakit akhirnya flat, maka volumenya masih kecil ya, 650 sampai 807 cc, karena hidupnya di lingkungan sekitar 1.800.000 jalan. Nah, setelah waktu ini yang ditemukan di Sangiran generasi yang kedua, jenisnya apa? Pithecanthropus erectus. Yang ini yang Pithecanthropus erectus yang mengenai cara nomaden. Nomaden itu bagaimana? Berpindah-pindah dari tempat satu pindah ke tempat yang lain. Contohnya tidak hanya di Sangiran, ada di Trinil atau Ngawi, ada di Kudus atau daerah Pernik, dan ada di Tegal, di daerah Tegal Selawi atau di daerah Bumiayu. Ya, karena mengalami secara migrasi secara berpindah, karena volumenya sudah mulai besar, sudah 1000 cc. Ini Sangiran 2, Sangiran 17. Kalau ini yang namanya progresif. Kalau progresif ini hampir mendekati Homo sapien, karena belum Homo sapien. Ya, dilihat ini Pak, sudah mulai berubah. Gitu. Dilihat dari ini bentuk hampir sama tapi tak sama, ya. Hampir sama tapi tak sama. Harus bisa membedakan. Ya, itu sebenarnya. Ya, ketika Sangiran diantar utusan rangkaian burapi, cuaca sangat agresif panas, makanya buruan mulai tiada. Ketika buruan mulai tidak ada, bagaimana? Manusia pun harus pindah kan? Karena ada sisa hidup, karena Sangiran sudah tidak ada sumber makanan. Sangiran ini ibarat Sungai Bengawan Solo, berjalan sebelah timur mengikuti aliran Sungai Bengawan Solo. Ketika terjadi kemunan, makanya ditemukan di daerah Ngandong, ada di Blora, di Selopro, ada Ngawi, dan di Sabungat dan sama di Sragen. Karena mulai dari ya 100 ya sampai 200.000 tahun lalu, Sangiran sudah berubah menjadi lapisan teras, lapisan tanah sudah tidak layak dihuni manusia purba, makanya terjadi migrasi ke sebelah timur mengikuti aliran Sungai Bengawan Solo. Contohnya. Nah, Sangiran selain ada manusia, ada kura-kura, ternyata ada kuda sungai atau kuda nil. Tidak hanya di Afrika, ya. Kuda nil sebetulnya ditemukan di Afrika, ya, ditemukan di Sungai Nil, ya, di Afrika. Tetapi di Sangiran juga ada. Ternyata ditemukan hampir 75% maka ditampilkan di dalam ruangan Sangiran seperti ini. Nah, inilah sebagai bukti budaya manusia purba menggunakan alat berat dari batu ini. Alat batu yang bisa ngeluarin api namanya perbatan kalsedon, caranya digoreskan. Ya, tinggal bahannya sudah terbakar, ya sudah ada kaul kapas, daun kering, bisa ngeluarin api. Ketika manusia purba sudah bisa mengin api, makanya manusia purba sudah tidak mengonsumsi cara mentah atau cara kanibal. Ya, contohnya ini. Nah, menggunakan kurun waktu ketika generasi itulah barulah mulai berjalan. Itu sobatnya. Kalau ini alat sebagai bukti budaya manusia purba, ada tuk, batuan tuk, ada kuasit, andesit maupun ada batuan kerisakan maupun ada batuan kayu. Dulu dibikin kapal genggam, kapal mentah maupun ada kapal beras maupun ada bola batu. Ini ada di sini. Ada di sini semua Pak. Oh. Ada di sini semua. Nah, lain pula juga dibikin alat masif atau artefak jenis budaya manusia purba ketika hidup Sangiran masih menggunakan alat batu. Ya, masih menggunakan batu. Makanya yang ditampilkan pertama kali di zaman Paleolitik masih terbuat masih secara kasar. Ya, contohnya. Nah, selanjutnya alat batu yang dilihat yang dibentuk mulai yang jelas ini. Ada bola batu, ada kapak genggam, ada kapak mentah maupun ada kapak peringas. Atau disebut alat cop. Lain pula juga dibikin alat serut, alat serpih gantinya pisau. Ya, contohnya ini. Ya, karena ini alat untuk memuat.
Mata panah nggak ada ya? mata panah. Karena manusia purba walaupun di zaman paleolitik ya membuat alat terberat batu ya batu yang dipilih. Yang sangat keras disebut ada batuan jasper dan ada rijan. Karena apa rijan itu ketajamannya hampir 9,8 megamos. Ya sangat keras sekali. Seperti peso. Nah, itulah yang ditemukan yang terbaru, Pak. Ini temuan yang terbaru. Oh, ini terbaru. Temurung barang purba yang menemukan di tahun 2022. Wow, Barusan saja, ya. Ini ketika masyarakat membuat pondasi rumah menemukan ini, Pak. Makanya diserahkan sangiran, dilampiri dan fotokopi KTP. Nah, lalu yang menemukan dipanggil, dikasih kompensasi menurut ya temuan yang diajukan dari pemerintah mungkin 4 sampai 5 juta. Oh, dapat uang. Dan kalau rusak ini mungkin 1 juta mungkin sudah mulai tinggi kompensasinya. Oh. Ya, karena ini sangat tidak tertarik. Nah, ini temuan yang terbaru, Pak. Mungkin ada yang teman yang terbaru lagi lebih sangat menarik. Mungkin ini digeser pada bawa ke gudang yang teman baru bisa ditempel di dalam ruang ini. Ya, ini contohnya. Iya, iya. Juga mau melihat ke dalam ruang juga. Iya.